Mohon izin melanjutkan Yang Mulia. Silakan. Selanjutnya, Saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK mengajak berjalan kembali Saksi Irfan Widianto SH SIK sambil dirangkul menuju ke rumah Saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Dan pada saat tiba di depan rumah Saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, Saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK menanyakan, "Ini rumah siapa?" Dan Saksi Irfan Widianto SH SIK menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari Saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya, Saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK meminta kepada Saksi Irfan Widianto SH SIK agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH diambil diganti dengan yang baru. Kemudian Saksi Irfan Widianto SH SIK bersama dua anggota saksi menuju ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Dan Saksi Irfan Widianto mengecek DVR CCTV tersebut. Dan Saksi Irfan Widianto melihat ada monitor dalam keadaan menyala. Lalu Saksi Irfan Widianto berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada dua DVR berwarna hitam. Selanjutnya Saksi Irfan Widianto keluar dari pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian Saksi Irfan Widianto berjalan menuju rumah Saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH dan setelah bertemu Saksi Irfan Widianto kemudian menyampaikan kepada Saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH bahwa Saksi Irfan Widianto mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah Saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH. Selanjutnya, Saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH menanyakan, "Perintah siapa?" Saksi Irfan Widianto hanya menyampaikan arahan sambil tangan Saksi Irfan Widianto menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada Saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK, yaitu Kaden Paminal, dan Saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH menyatakan, "Ya sudah, nanti saja." Selanjutnya Saksi Irfan Widianto keluar Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya. Ketika tiba di luar, Saksi Irfan Widianto menerima telepon dari Saksi Cuk Putranto SIK, Korspri Kadif Propam, dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti dua DVR CCTV. Kemudian Saksi Irfan Widianto mengiyakan, dan selanjutnya Saksi Cuk Putranto SIK menekankan agar Saksi Irfan Widianto jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV baru. Kemudian Saksi Irfan Widianto menghubungi Saksi Chong Cipung alias Afung, pemilik usaha CCTV. Selanjutnya Saksi Irfan Widianto memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Dan Saksi Irfan Widianto juga meminta agar Saksi Chong Cipung alias Afung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, Saksi Chong Cipung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan Saksi Irfan Widianto SH SIK di luar Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian Saksi Irfan Widianto mengajak Saksi Chong Cipung alias Afung ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 anggotanya dari Saksi Irfan Widianto. Setelah tiba di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Saksi Irfan Widianto bertemu dengan security Komplek Perumahan Polri Duren 3
yaitu saksi Abdul Zafar, dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3, RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Ternyata security bernama Abdul Zafar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01. Namun, ketika saksi Abdul Zafar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone oleh saksi Irfan Widianto melarangnya. Bahkan saksi Abdul Zafar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 tersebut. Pada saat itu, saksi Irfan melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya saksi Irfan Widianto tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian saksi Chong Chifung alias Apung melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV merek G-Lens Security model GFDS garis datar 87508M serial number 977042771322 yang ada harddisknya berada di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 5 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Chong Chifung alias Apung melakukan penggantian DVR CCTV, saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV di rumahnya. Seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widianto sampaikan pada saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit SIK MH, dan saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit SIK MH meminta saksi Irfan Widianto agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut. Selanjutnya saksi Irfan Widianto pergi meninggalkan saksi Chong Chifung alias Apung menuju rumah saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit SIK MH untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit, DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widianto SH SIK di luar rumah. Kemudian saksi Irfan Widianto kembali ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit SIK MH. Bahwa sekitar 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Arianto yang merupakan seorang PHL di Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai, agar diserahkan kepada saksi Cuk Putranto SIK di rumah pribadi saksi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3 Romawi nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai, agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. Kemudian saksi Arianto datang, dan sekitar 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai. Selanjutnya saksi Irfan Widianto menyerahkan 3 unit DVR CCTV kepada saksi Arianto dengan perincian 2 unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan 1 unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit. Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku Ketua RT, dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat.
ketika saksi Marjuki dan saksi Japar datang ke tempat tinggal saksi Dr. Andes Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan komplek perumahan Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan saksi Irfan Widianto atas permintaan saksi Ferdi Sambo mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Selanjutnya pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah diserahkan oleh saksi Arianto kepada saksi Cuk Putranto SIK, di mana saksi Cuk Putranto melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam. Kemudian saksi Cuk Putranto menyuruh saksi Arianto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan nopol B1617 KH milik saksi Cuk Putranto, dan saksi Cuk Putranto tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Cuk Putranto SIK dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Namun DVR CCTV tersebut ditaruh di bagasi mobil milik saksi Cuk Putranto dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH ditelepon oleh terdakwa Hendra Kurniawan dan meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian saksi Ferdi Sambo menelpon saksi Arif Rahman dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman menghubungi saksi Cuk Putranto untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan, dan saksi Arif Rahman Arifin dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Saksi Arif Rahman Arifin tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian, saksi Cuk Putranto SIK datang. Lalu saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan arahan dari terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo SH SIK kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya, izin bang, kami boleh meminta decoder CCTV. Saksi Arif Rahman Arifin kaget karena tidak tahu tentang decoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto SIK menyampaikan bahwa menyimpan decoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto SIK. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, ketika saksi Cuk Putranto SIK sedang berada di dalam ruangan di Propam, saksi Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, CCTV mana Jenderal? Kemudian saksi Ferdi Sambo menjawab,
CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ferdi Sambo katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto SIK dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy, dan kamu lihat isinya. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah. Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap Jenderal. Kemudian saksi Cuk Putranto meninggalkan ruang kerja saksi Ferdi Sambo dan menghubungi saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV. Kemudian pada saat itu saksi Rifaizal Samuel menanyakan, kok diambil bang? Kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto, perintah Bapak. Selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Cuk Putranto SIK di mobil Toyota Innova Nopol B1617 KH miliknya. Begitu khawatir dan gelisahnya saksi Ferdi Sambo atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo menghubungi saksi Cuk Putranto agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, saksi Cuk Putranto menghubungi saksi Baikuni Wibowo SIK agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan, Bek, tolong kopi dan lihat isinya. Dan oleh saksi Baikuni Wibowo menjawab, nggak apa-apa ini. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi. Selanjutnya saksi Cuk Putranto menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni Wibowo untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya. Selanjutnya, setelah saksi Baikuni Wibowo mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova Nopol B1617 KH milik saksi Cuk Putranto, kemudian saksi Baikuni Wibowo kembali ke kantor Sespri Kadif Propam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri. Dan saksi Baikuni Wibowo menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala, pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau sandi. Namun pada saat itu saksi Baikuni Wibowo tidak memasukkan password atau sandi, tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, di mana dari ketiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di Gapura Pos Satpam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian saksi Baikuni Wibowo mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna merah hitam. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo kembali ke Komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada saksi Cuk Putranto. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 2.00 waktu Indonesia Barat.
Setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit selaku Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto, nih udah kopiannya CCTV. Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rahman Arifin, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, "Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat gak?" Kemudian saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahmat Arifin, saksi Baikuni Wibowo dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo SIK dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Selanjutnya, setelah keempat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto SIK berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni Wibowo SIK memutar ulang antara menit 17.07 waktu Indonesia Barat sampai 17.11 waktu Indonesia Barat, dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Arifin sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahmat Arifin dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Div Humas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman Arifin lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, yang akhirnya saksi Arif Rahman Arifin keluar dari rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit dan langsung menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan SIK dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk di mana terdakwa Hendra Kurniawan SIK selaku senior atau atasannya langsung, dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Lalu saksi Arif Rahman Arifin melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut, di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara saksi Arif Rahmat Arifin melalui telepon gemetar dan takut, lalu terdakwa Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman Arifin diajak oleh terdakwa Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan kerja saksi Ferdi Sambo di Mabes Polri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menanyakan maksud dari kedatangan terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, dan dijawab oleh terdakwa Hendra Kurniawan hendak melaporkan apa yang sebenarnya dilihat oleh saksi Arif Rahman Arifin.
dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada terdakwa Hendra Kurniawan di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat tanggal 13 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun, berdasarkan rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman, saksi Baikuni dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh terdakwa Hendra Kurniawan, namun saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan, "Masa sih?" Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk laptop tersebut milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat." Saksi Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, "Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Pada saat komunikasi tersebut, saat saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdi Sambo berkata, "Kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Dan terdakwa Hendra Kurniawan SIK berkata, "Sudah Rif, kita percaya saja." Kemudian pada saat saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan akan keluar ruangan, saksi Ferdi Sambo meminta kembali kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, berkata, "Pastikan semuanya sudah bersih." Mohon izin Yang Mulia dilanjutkan oleh rekan. Silakan.